Halo Leo, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Ya, untuk perkembangan langit minggu depan ya, 25 Mei sampai 31 Mei 2026. Di hari Senin 25 Mei ini ada pergerakan besar di mana The Mars Pluto Square ya. Mars dan Pluto ini berada pada kondisi di mana mereka berada di titik berbentuk persegi gitu ya, square di sini ya. Lalu kemudian ini Mars ada di Taurus dan Pluto sedang retrograde di Aquarius ya, masing-masing di 5 degrees, di 5 derajat gitu ya. Lalu kemudian ini artinya ya kita seperti dihadapkan pada ya dua kekuatan yang sama-sama keras kepala gitu ya, dimana yang satu ingin grounded action gitu ya, jadi intinya ingin berusaha untuk menyamankan diri lalu kemudian grounded dengan adanya itu, dan yang satunya memaksa kita untuk to be authentic ya dengan diri kita sendiri. Jadi intinya di sini teman-teman, bagi teman-teman yang Leo di sini yang merasa bahwa sudah nyaman ya dirinya, sudah otentik dirinya itu nyaman dengan kondisi yang ada sekarang, itu tentunya tidak akan banyak masalah yang terjadi. Yang menjadi masalah adalah ketika kondisi nyaman kalian itu sekarang berada pada kondisi di mana itu bukan sesuatu hal yang otentik buat kalian, bukan bukan dirimu banget lah istilahnya gitu. Dan itu ketika hal itu terjadi maka ya tentunya kita dihadapkan pada dua pilihan ya. Intinya di sini kita berusaha untuk breakthrough keluar atau kita memaksakan diri untuk bertahan di dalam gitu ya. Itu dengan adanya Mars Pluto Square di hari Senin ya 25 Mei, lalu kemudian di hari Jumat 29 Mei Merkuri enters Gemini ya. Jadi Merkuri di sini join bersama Matahari, Jupiter dan Uranus. Jadi intinya di sini adalah komunikasi terkait perkembangan ke depan, terkait apa yang sudah tidak lagi relevan gitu ya, itu akan mulai disuarakan gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang merasa bahwa zona nyamannya itu bukan merupakan hal yang otentik buat kalian, tentunya kalian akan protes di situ ya, tentunya kalian akan mensuarakan itu gitu ya, dengan adanya Mercury enters di Gemini ini ya. Dan ini bagus sekali teman-teman bagi teman-teman yang mungkin bekerja di sebagai tim kreatif gitu ya. Jadi di sini akan semakin didukung gitu ya dengan adanya energi ini. Cuman negatifnya adalah tentunya jebakan mental ya. Nanti akan banyak ide-ide yang muncul dan saking banyaknya teman-teman akhirnya jadi bingung-bingung sendiri mana yang mesti harus diprioritaskan ide-ide itu ya. Jadi terlalu banyaknya informasi di otak. Lalu kemudian di hari Minggu 31 Mei ini full moon di Sagittarius ya, 10 degrees, 10 derajat. Ini blue moon, jadi intinya seperti yang sudah saya sampaikan di awal bulan Mei kemarin ya, bahwa kita di update dua full moon gitu ya. Awal bulan kita ada full moon di Scorpio, dan di akhir bulan 31 Mei nanti weekend ya, itu full moon di Sagittarius. Di mana second full moon ini itu kita seperti apa ya, seperti didorong oleh semesta untuk mencari kebenaran sejati gitu ya, apa yang makna dari sebuah kebebasan gitu. Jadi di situ nanti kita akan semakin melihat bahwa ya itulah intinya, kalau itu sudah merasa apa itu, kita sudah merasa bahwa kita sudah otentik dengan kondisi sekarang dan selaras gitu ya dengan diri sendiri, tentunya ini tidak menjadi masalah gitu ya. Tapi ketika kondisi di sekitar kita, lingkungan kita itu adalah menunjukkan sesuatu hal yang tidak otentik kita banget, itu kita diminta untuk keluar gitu ya, mencari kebenaran sejati di luar sana, di mana kita berbekal pada visi yang makro, yang global. Jadi kita melihat secara keseluruhan, termasuk masa lalu kita, gitu ya. Jadi apa yang tersembunyi dari banyak aspek itu nanti akan semakin muncul. Dan sarannya di sini adalah percaya aja apa yang muncul di kepala kalian gitu ya, apa yang muncul di hati kalian gitu ya. Percayai saja bahwa ya itu memang yang sedang kalian intinya perdebatkan dalam diri gitu ya. Nah, saat itu terjadi, percaya saja, yakini saja, maksudnya di sini adalah sadari gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian tuh berada dalam kondisi yang tidak otentik, tapi kalau memang kalian berada di dalam kondisi yang otentik, tentunya ini akan semakin menguatkan kalian.
dan kalian akhirnya akan merayakan pencapaian diri ya. Dengan adanya kalian sudah selaras dengan otentifikasi kalian dan kondisi di sekitar kalian gitu ya. Sehingga kalian bisa mulai bergerak ke masa depan dengan visi yang baru, dengan visi yang jauh lebih otentik milik kalian. Ya. Oke, Leo. Terima kasih. Mari kita masuk tapping into energi Leo. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi dengan Leo sekarang. Mohon bantuan semesta. Oke, let's split the deck. Leo, kalian mendapatkan energi attachment, ikatan ya. Lalu kemudian dengan what's the tea. Oke, let's split the deck. Leo, kalian mendapatkan glow up. Major transformation, drastic change, and self-improvement. Ya, glow up. Ya, saya merasakan di sini, ya teman-teman sudah mulai menyadari ya, kalau Leo di sini ya, terikat dengan sesuatu. Gitu ya, saya merasakan di sini ya. Dan kalian di sini mulai berubah secara perlahan. Tentunya saya merasakan ada kartu The Death. Di sini ya, ada kartu The Death, ada kartu Judgment, gitu ya, ada kartu Wheel of Fortune gitu ya. Jadi di sini seperti major transformation. Perubahan yang cukup drastis tapi secara perlahan gitu ya. Ini self improvement. Dimana kalian mungkin dulunya terikat akan sesuatu dan kalian perlahan-lahan untuk melepaskan diri menuju kebebasan ya. Tentunya dengan adanya semakin ke weekend itu akan semakin ditonjolkan oleh semesta ya. Hal-hal yang mengikat kita yang sudah tidak lagi membawa benefit pada kita ya. Oke, mari kita lihat 3 energi untuk Leo di sini ya. Mohon bantuan semesta. 3 energi utama untuk Leo di sini. Main layer. Oke, Leo, yang pertama kalian mendapatkan Four of Swords. Lalu kemudian, ya kan, The Judgment. Kartu The Judgment keluar. Lalu kemudian Ace of Pentacles. Ya. Ya, bottom of the deck, King of Wands. Ya, ini Aries Leo Sagittarius energi sendiri ya dengan adanya King of Wands di sini ya. Jadi kalian di sini seperti itu ya, memberanikan diri untuk melepaskan diri dari apapun yang mengikat kalian di masa lalu gitu ya. Itu, dan kalian berubah secara perlahan, kalian menyadari itu gitu ya, dan kalian empowering diri kalian sendiri ya, dengan adanya kalian melakukan self improvement di sini. King of Wands di sini memberanikan diri untuk keluar gitu ya. Dan kembali lagi King of Wands di sini perlu diketahui bahwa ya di sini beliau menggunakan jubah yang ada simbol salamandernya ya. Salamander ini adalah makhluk mitologi yang dimana dia kebal terhadap api. Jadi intinya di sini apapun yang kalian lakukan gitu ya, kalian breakthrough apapun yang kalian lakukan, kalian dilindungi oleh semesta itu sendiri ya dengan adanya King of Wands gitu ya. Oke. Itu bottom of the deck-nya, dan energi pertama adalah Four of Swords ya. Di sini seperti ada di masa lalu kalian seperti sudah melakukan itu ya, self improvement itu tadi ya, dengan adanya energi Four of Swords ya. Dengan kalian rest and rejuvenate. Di sini rest and rejuvenate itu bukan melulu fisik ya, tapi juga mental gitu ya. Kalian seperti mengistirahatkan mental kalian di masa lalu, dan ini adalah blessing in disguise tersendiri gitu ya. Dan uniknya di sini Four of Swords di sini ya, ini seperti orangnya sedang berbaring di atas sebuah ya pemakaman gitu ya, di mana di bawahnya juga dia masih ada simbol pedangnya gitu ya. Berarti intinya di sini dia seperti tidak hanya sekedar beristirahat secara fisik, tapi juga berkontemplasi gitu ya, mencari sebuah kebenaran sejati itu tadi ya.
dengan adanya semakin ke arah weekend gitu ya, di full moon di Sagittarius, Velo fire sign gitu ya. Itu dan ini merupakan blessing in disguise teman-teman ya. Itu dan di sini ada di jendela ini ada seperti gambar seseorang memberkati seseorang yang lain gitu ya. Dan ini tentunya apapun yang kalian lakukan di masa lalu gitu ya, rest rejuvenate baik mental maupun fisik, ini merupakan berkah tersendiri untuk kalian. Dan saat ini energi kedua ada the judgment ya, kalian menyadari sesuatu dan kalian di sini ya harus mulai mau melangkah gitu ya. Dengan adanya kartu the judgment di sini, ini pencerahan dari semesta sendiri ya. Ada sesuatu di masa lalu yang mengikat kalian yang sudah tidak lagi relevan dan kalian diminta untuk melepaskan itu, berubah dan melepaskan itu ya. Jadi di sini gambarnya orang yang ini uh, keluar dari peti mati ya, di mana yang di dalam peti mati ini adalah dunia yang lama dan yang di luar peti mati ini adalah dunia yang baru gitu ya. Jadi di sini teman-teman Leo di sini diminta untuk uh, menerima atau istilahnya menyambut dunia yang baru dengan ceria gitu ya, dengan bahagia dengan adanya kartu the judgment gitu ya. Dan ini kartu the judgment di sini nasihatnya adalah salah satunya triknya adalah orang-orang ini masih belum keluar dari peti mati ya. Jadi intinya masih hidup di dua dunia di mana separuh badan ke bawah dia masih di dunia yang lama, separuh badan ke atas dia sudah di dunia yang baru. Jadi intinya teman-teman di sini sudah mulai perlahan-lahan untuk harus berani melangkah keluar gitu ya dengan adanya kartu The Judgment ini ya. Kembali lagi ini waktu yang tepat teman-teman ketika The Mars Pluto Square gitu ya. Ini semakin membukakan mata kita akan apa yang sudah tidak lagi relevan di masa lalu gitu ya, dan kita semakin didorong keluar dengan adanya Pluto retrograde di Aquarius gitu ya. Semakin untuk melepaskan itu. Lalu kemudian di energi ketiga di sini ada Ace of Pentacles dan ini tampaknya dengan adanya kalian memberanikan diri untuk berubah gitu ya, berubah dan menerima dengan ikhlas, menerima dengan bahagia dunia yang baru dan paradigma yang baru itu tentunya memberikan kalian sebuah rezeki di sini ya oleh semesta. Jadi dengan hadirnya Ace of Pentacles di sini. Oke. Mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi tiga energi utama ini untuk Four of Swords, The Judgment, dan Ace of Pentacles. Oke, let's play the deck. Four of Swords diklarifikasi dengan Nine of Cups. Lalu kemudian Seven of Swords. Lalu kemudian The Hangman. Nice. Sesuai sekali ya teman-teman Leo ya. The Judgment diklarifikasi dengan Page of Wands. Lalu kemudian Page of Swords. Nice. Kemudian Page of Pentacles ya, ini saya jarang sekali ya dapat reading seperti ini ya. Intinya 3 page keluar dalam satu kali klarifikasi. Ini ya dengan adanya The Judgment. Oke, ini bagus sekali. Oh wow. Saya sampai agak merinding. Lalu Ace of Pentacles energi ketiga, saya sampai agak gugup ya. Itu diklarifikasi dengan Queen of Cups. Lalu kemudian The Stars. Lalu kemudian King of Pentacles. Oke, bottom of the deck, Two of Pentacles. Dengan adanya bottom of the deck, Two of Pentacles di sini ya, kalian seperti rasa rejuvenate itu tadi ya, menyeimbangkan kembali lagi apa yang ada di dalam diri kalian, energi kalian dengan adanya Two of Pentacles di sini ya. Kalian seperti ingin balance gitu ya. Kalian juga ingin menginginkan sebuah kenyamanan, tapi kalian juga menginginkan sebuah kenyamanan yang sifatnya baru, yang lebih otentik dengan kalian. Gitu ya. Dan kalian di sini sudah menyadari itu
dan tampaknya kalian berusaha untuk dibalance gitu ya dengan kehidupan kalian, menyeimbangkan kehidupan kalian, dan kalian mau jalan ke depan untuk menyambut paradigma yang baru sehingga kalian menjadi lebih jauh lebih stabil gitu ya dengan adanya Two of Pentacles di sini. Lalu kemudian tadi energi pertama Four of Swords diklarifikasi dengan Nine of Cups, Seven of Swords, dan The Hangman. Jelas sekali ya energinya teman-teman ya. Nine of Cups di sini adalah ya kalian rest and rejuvenate itu tadi, kalian seperti diliputi atau dikelilingi dengan keberlimpahan, dengan apa yang kalian punya gitu ya, dengan kalian hidup mandiri, kalian tidak bergantung pada orang lain, kalian menikmati hidup kalian sendiri, dan kalian di sini sambil menikmati itu, sambil bersantai ya, kalian sambil berpikir gitu ya, sambil berpikir apa yang mesti harus gitu ya, apa yang harus saya kolek, apa yang harus saya pelajari di masa lalu, lalu kemudian yang sudah tidak sesuai saya tanam dalam-dalam gitu ya, saya intinya tidak lagi saya munculkan ke permukaan, intinya saya kubur gitu ya, hidup-hidup gitu ya, intinya apapun yang menjadi paradigma lama yang sudah tidak lagi relevan, dan kalian di sini memandang dari visi yang baru. The Hangman di sini adalah sebuah perspektif baru gitu ya. Jadi yang lama ditimbun, dihilangkan, dan kalian di sini menggunakan perspektif yang baru dengan adanya energi The Hangman gitu ya. Itu bisa kalian berkaitan atau di links dengan seseorang yang punya zodiak Pisces dengan adanya Hangman di sini. Lalu kemudian Judgment ya, Judgment sini yang cukup tadi membuat saya merinding gitu ya. Saya belum pernah reading yang seperti ini, di mana diklarifikasi oleh 3 page keluar sekaligus dalam satu kali read, dalam satu kali klarifikasi ya. Jadi The Judgment tadi diklarifikasi oleh Page of Wands, Page of Swords, dan Page of Pentacles. Jadi di sini artinya teman-teman secara passion, secara pikiran, dan secara material kalian sudah ready gitu ya. Tinggal kalian di sini mulai menjajaki itu gitu ya, pelan-pelan dengan energi yang baru ini. Yang tidak ada di sini adalah Page of Cups, di mana Page of Cups di sini tampaknya itu tadi ya, sudah terpenuhi dari kalian melakukan rest and rejuvenate di masa lalu gitu ya, dengan adanya energi Four of Swords di sini ya. Itu Page of Cups di sini sudah terpenuhi gitu ya. Jadi yang di sini yang tinggal kalian jajaki gitu ya adalah dengan adanya passion yang baru, cara berpikir yang baru, paradigma baru, dan material yang ada gitu ya, dengan adanya Page of Pentacles di sini. Jadi intinya di sini teman-teman seperti mendapatkan yaitu tadi ya, sesuatu hal yang baru. Tapi secara emotion kalian sudah tertata di masa lalu ya. Lalu kemudian Ace of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Queen of Cups, The Stars, dan King of Pentacles. Ya ini bagus sekali ya teman-teman ya, dengan adanya Ace of Pentacles di sini di masa yang akan datang. Tentunya itu tadi ya, kalian menstabilkan diri ya dengan adanya King of Pentacles di sini. Queen of Cups di sini kalian sudah intinya di masa lalu dengan adanya Rest and Rejuvenate, kalian sudah menjalani apa yang dinamakan Page of Cups energi itu tadi, dan sekarang sudah malah menjadi di masa yang akan datang sudah menjadi Queen of Cups, di mana energi itu jauh lebih, intinya jauh lebih tertanam dalam diri kalian, dan kalian jauh lebih bisa menghandlenya secara internal gitu ya, dengan adanya energi yang baru di sini. Dan ini tentunya membawa sebuah harapan dan kesembuhan ya ke depannya ya, harapan dan penyembuhan hidup gitu ya, dengan adanya kartu The Stars gitu ya. Dan ini bisa jadi teman-teman di masa yang akan datang ini dengan adanya hal yang baru yang sudah kalian jalani gitu ya, di masa yang akan datang hal yang baru itu akan membawa sebuah rezeki di mana kalian akan lebih lebih terkenal gitu ya, lebih dikenal banyak orang dengan adanya energi The Stars di sini ya, dan kalian lebih stabil secara finansial dengan adanya King of Pentacles.
gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat saran dari semesta ya. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Leo di sini yang nantinya akan jadi famous, terkenal gitu ya. Karena tampaknya teman-teman Leo di sini menemukan sesuatu yang baru atau ada sesuatu yang membuat mereka itu dengan adanya dirinya mereka yang baru, dirinya kalian yang baru ya. Teman-teman Leo di sini menjadi seseorang yang cukup famous, menjadi seseorang yang akhirnya dikenal banyak orang dengan transformasi yang terjadi dalam dirinya. Oke, mari kita lihat saran dari semesta. Yang pertama The Fool, lalu kemudian Seven of Wands, lalu kemudian Ace of Pentacles. Oke, bottom of the deck Knight of Cups. Iya, dengan adanya bottom of the deck Knight of Cups di sini, teman-teman di sini seperti intinya yaitu tadi ya, kalian seperti kembali lagi setelah lamanya kalian rest and rejuvenation gitu ya. Kalian di sini seperti keluar dan menjadi seseorang yang baru dengan adanya Knight of Pentacles di sini. Dan tentunya ini menarik banyak orang, menarik banyak energi. Bisa jadi kalian juga kalau misalnya kalian adalah seorang Leo laki-laki, kalian akan menarik banyak wanita di sini, atau malah sebaliknya ya, kalau kalian Leo wanita, kalian akan menarik semakin banyak lawan jenis laki-laki gitu ya di sini ya. Dengan adanya Knight of Cups di sini. Jadi kalian menjadi lebih glow up itu tadi ya, dengan adanya major transformation gitu ya, dengan adanya perubahan hidup kalian di sini, itu kalian akan menjadi lebih glow up dan lebih disukai banyak orang gitu ya. Dan kemudian semesta di sini seperti berkata bahwa ya terjun saja gitu ya, dengan adanya energi The Fools gitu ya, terjun saja dan sadari itu bahwa ini adalah rezeki dari semesta gitu ya, rezeki dari semesta, dan kalian harus mempertahankan itu gitu ya. Paradigma kalian sudah benar, kalian sudah in align gitu ya, dan ya inilah hadiahnya gitu ya, dengan adanya kalian menjadi lebih famous, kalian lebih banyak dikenal orang gitu ya, dengan adanya kalian lebih stabil secara finansial gitu ya. Ini rezeki dari semesta, ini hadiah karena kalian sudah memberanikan diri untuk berubah gitu ya. Itu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat dari monologi untuk teman-teman Leo di sini. Oke, let's play the deck. Leo, kalian mendapatkan A Time for Healing, Balsamic Moon. Ya, Balsamic Moon di sini. Jadi di sini ya ini waktunya untuk healing ya, teman-teman Leo ya, dimana kalian mungkin sudah rest and rejuvenate gitu ya di masa lalu, dan kalian ini sudah menyadari apa yang mengikat kalian, apa yang membuat kalian menderita gitu ya, dan kalian ke depan berubah. Ya inilah salah satunya cara semesta membantu kita healing adalah dengan memberikan apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang membuat kita bahagia. Dan tentunya hal ini tidak semuanya itu sesuatu hal yang kita inginkan gitu ya. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang kita butuhkan gitu. Jadi ketika semesta itu memberikan itu, entah itu kita inginkan atau tidak, itu tentunya akan tetap membuat kita bahagia gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang healing untuk teman-teman Leo ya. Congratulations, selamat ya. Oke, let's see the Animal Spirit Oracle for the Leo people here. Oke, Leo, kalian mendapatkan Raven Spirit Shaman. Saya bacakan ya. You are the creator and magician. Use your gift for good. There is power in your wisdom and words.
Connect with the elemental spirits and glide through the void. Claim your place as keeper of the mysteries, gitu ya. Jadi di sini ya itu tadi ya, karena kalian sudah melakukan rest and rejuvenate contemplation di masa lalu dengan diri kalian, dengan hati kalian, terus akhirnya kalian di sini diminta untuk connect dengan apapun itu spiritnya ya, dengan elemental spirit gitu ya, fire, water, air, and earth gitu ya. Dan kalian berusaha untuk ya be the magician intinya ya, keluar gitu ya. Dan kalian di sini membawa sebuah energi hopes and healing dengan adanya energi the stars gitu ya. And this is your place teman-teman Leo ya, ini this is your place, ini hadiah untuk kalian ya, karena kalian sudah mau memberanikan diri untuk berubah, sehingga kalian pun juga glow up gitu ya, bersinar. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya teman-teman Leo ya. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah memberikan komen, like, and subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Leo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Leo. Salam satu semesta, terima kasih.